Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurasida dengan NIM 2321211047 dari Prodi Hukum Keluarga Islam 4B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Di sini saya ingin menyampaikan hasil review jurnal yang berjudul Wewenang Penyidik Sesuai dengan Hukum Acara Pidana dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang ditulis oleh Priscilia Horman, Tani Rompis, dan Marnan A.T. Mokorimban. Jurnal ini memberikan analisis mendalam mengenai kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai hukum acara pidana. Laporan ini mengeksplorasi kerangka hukum dan proses yang terlibat dalam investigasi tersebut, khususnya dengan fokus pada peran pegawai negeri dan petugas polisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai wewenang penyidik yang mencakup pejabat polisi dan pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki tanggung jawab di bidang perlindungan lingkungan. Hal ini agar penyidikan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jurnal ini menekankan bahwa penyidik, termasuk pejabat pegawai negeri sipil, memiliki ruang lingkup kewenangan yang jelas dalam mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Karena penulis menekankan bahwa wewenang penyidik tidak hanya terbatas pada petugas kepolisian, tetapi juga mencakup pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis menyoroti perlunya koordinasi antara berbagai lembaga penyidik untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum. Dalam proses penyidikan, setelah menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana lingkungan, penyidik diharuskan untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau yang biasa kita sebut dengan TKP. Penulis menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan merupakan langkah awal yang krusial di mana penyidikan harus mengumpulkan bukti dan memastikan bahwa semua informasi yang relevan dicatat dengan baik. Ini mencakup tindakan untuk melarang orang-orang meninggalkan lokasi hingga pemeriksaan selesai. Selain itu, jurnal ini membahas aspek-aspek pembuktian dalam kejahatan lingkungan dengan merinci jenis-jenis pembuktian yang sah sebagaimana diatur atau yang ditetapkan dalam KUHP. Penulis mencatat bahwa bukti yang dapat digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, informasi elektronik, dan bukti yang sah lainnya yang harus dikumpulkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penggunaan berbagai jenis bukti ini sangat penting untuk membangun kasus yang kuat di pengadilan, sehingga penyidik harus memiliki keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti. Para penulis menekankan bahwa kekuatan penyelidikan dan penuntutan pada akhirnya sangat bergantung pada keandalan dan validitas bukti yang disajikan di pengadilan. Pentingnya memiliki bukti yang cukup untuk mendukung penuntutan tindak pidana lingkungan karena kasus yang tidak didukung bukti yang memadai mungkin tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan. Penulis juga menekankan pentingnya kerangka hukum yang mendasari penyidikan tindak pidana lingkungan. Dalam konteks ini, mereka menekankan perlunya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang harus didasarkan pada norma hukum yang sesuai dengan kesadaran masyarakat dan perkembangan global. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.
serta mengulas hukum acara, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang mengatur tahapan penyidikan, termasuk pengumpulan bukti dan memastikan prosedur hukum yang tepat diikuti. Perlunya kepatuhan terhadap aturan hukum selama penyidikan merupakan tema yang berulang yang menunjukkan pentingnya landasan hukum dalam mengelola perlindungan lingkungan secara efektif. Jurnal ini membahas berbagai perangkat dan metode untuk pengumpulan bukti dengan menekankan peran penting dokumentasi, hukum, dan pengumpulan bukti yang tepat dalam mengamankan putusan bersalah. Dalam kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa penyidikan yang efektif terhadap tindak pidana lingkungan hidup memerlukan pemahaman yang mendalam tentang wewenang penyidik serta kerangka kerja yang kuat untuk pengumpulan bukti. Penulis mengajak semua pihak untuk berkomitmen pada praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan demi menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan antara hukum pidana dan perlindungan lingkungan. Dengan menekankan peran penting penyidik dalam menegakkan hukum, jurnal ini berkontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Sekian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun perkataan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.